Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Mezaruna dengan NPM H1A025016. Hari ini, saya akan membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan pribadi dan kehidupan profesional, yaitu pentingnya refleksi diri. Refleksi diri adalah sebuah proses untuk memahami diri sendiri dan mencapai pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Refleksi diri adalah saat di mana kita meninjau kembali pengalaman, emosi, dan tindakan kita. Melalui refleksi diri, kita belajar mengenali kekuatan, kelemahan, dan memahami apa yang perlu kita perbaiki agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kata lain, refleksi diri membantu kita untuk tidak hanya melihat ke belakang, tapi juga melangkah ke depan dengan lebih bijak. Refleksi diri membawa banyak manfaat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri. Kita jadi lebih mengenal siapa diri kita sebenarnya, mulai dari apa kemampuan kita, apa kelemahan kita, dan apa yang memotivasi kita dalam bertindak. Yang kedua adalah peningkatan kinerja. Dengan refleksi, kita bisa mengidentifikasi area apa yang masih kurang dalam diri kita agar diperbaiki, agar lebih efektif dan produktif. Misalnya, menyadari bahwa kita sering menunda pekerjaan, lalu kita mencari cara agar bisa menjadi lebih disiplin. Yang ketiga adalah resiliensi atau ketahanan mental. Melalui refleksi, kita belajar dari kesalahan dan bangkit dari kegagalan. Dengan begitu, kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dan yang keempat, refleksi mendorong pertumbuhan pribadi. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih terbuka, lebih bijak, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, refleksi bukan sekedar merenung, tapi sebuah proses aktif untuk membentuk diri kita versi terbaik dari diri kita. Selain itu, refleksi diri juga melibatkan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan seperti kreativitas dan kemampuan untuk berkomunikasi perlu terus dikembangkan, sedangkan kelemahan seperti manajemen waktu dan kurang percaya diri perlu kita sadari agar bisa diperbaiki dengan latihan dan kebiasaan positif. Setelah memahami kekuatan dan kelemahan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pengembangan diri. Tujuan ini akan menjadi arah dan motivasi bagi kita. Ada beberapa prinsip yang bisa kita terapkan. Yang pertama, yaitu spesifik. Tujuan yang pertama yang ingin kita capai harus jelas dan spesifik. Contohnya, seperti fokus pada topik meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Yang kedua, itu realistis. Tujuan yang ingin kita capai harus sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Yang ketiga, itu terukur. Kita perlu menentukan indikator keberhasilan yang ingin kita capai, seperti bisa berbicara tanpa teks atau mendapat respon positif dari audiens. Dan yang terakhir, yang keempat adalah berjangka waktu. Tentukan batas waktu pencapaian agar kita bisa tetap disiplin dan fokus dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Penetapan tujuan bukan hanya soal menulis keinginan, tapi merencanakan langkah nyata yang membawa kita menuju perkembangan diri yang konsisten dan terukur. Dengan menerapkan prinsip ini, refleksi diri akan lebih terarah dan membawa hasil yang nyata. Agar refleksi diri berjalan dengan efektif, kita perlu beberapa strategi yang tepat. Berikut ada 3 strategi implementasi refleksi diri. Yang pertama adalah pencatatan. Kita bisa menulis pengalaman, perasaan, dan pembelajaran dalam jurnal reflektif. Menulis membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih mendalam. Yang kedua, lakukan pemantauan rutin. Baca kembali catatan kita secara berkala dan lihat perkembangan apa yang terjadi. Lalu, kita bisa menanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah berubah menjadi lebih baik? Dan yang ketiga, mintalah dukungan eksternal. Mintalah masukan dari teman, keluarga, atau dosen yang bisa memberi perspektif baru. Terkadang, orang lain bisa melihat hal-hal yang tidak kita sadari. Nah, strategi implementasi refleksi diri tidak hanya tentang berpikir, tapi juga tentang membangun kebiasaan reflektif yang dilakukan secara teratur dan terbuka terhadap umpan balik dari orang lain. Selanjutnya, tentu saja refleksi diri tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi, mulai dari ketidakjujuran pada diri sendiri, kurangnya motivasi, dan keterbatasan waktu. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah ketidakjujuran terhadap diri sendiri.
Kadang kita sulit mengakui kesalahan atau kelemahan, padahal kejujuran adalah kunci dari refleksi yang sesungguhnya. Yang kedua, kurangnya motivasi. Refleksi itu butuh konsistensi. Kita mungkin merasa malas atau tidak melihat hasil langsung, tapi penting untuk terus mencoba sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga adalah keterbatasan waktu. Kesibukan sering membuat kita lupa meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan berpikir. Padahal, refleksi tidak harus lama, cukup dengan meluangkan beberapa menit saja untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Peran lingkungan dalam refleksi diri. Dukungan dari mentor, komunitas, dan lingkungan yang positif juga dapat membantu kita merefleksikan diri dengan jujur dan nyaman. Mentor, seperti guru atau dosen, dapat memberikan bimbingan dan sudut pandang baru. Sedangkan komunitas memberi dukungan emosional dan kesempatan untuk belajar bersama. Dan yang terakhir, lingkungan fisik yang tenang membantu kita fokus dan introspeksi. Ketika lingkungan kita mendukung, proses refleksi akan menjadi lebih dalam, nyaman, dan bermakna. Refleksi diri bukan hanya proses pribadi, tapi juga proses sosial yang bisa berkembang lebih baik dengan dukungan dari orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Sebagai penutup, refleksi diri adalah kunci menuju perubahan dan pertumbuhan. Dengan memahami diri sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta membuat rencana yang jelas, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, jangan takut untuk bertanya, apa yang sudah saya pelajari hari ini? Dan apa yang bisa saya perbaiki besok? Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya refleksi diri. Semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus bertumbuh. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.